Dan bersedekahlah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Sebelum datang kepada kalian kematian, bersedekahlah kalian. Apabila sudah datang, maka salah seorang di antara mereka berkata, wahai Rabbku, akhirkan kematian agar aku bisa bersedekah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberi rizki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita di zaman yang banyak sekali hal-hal yang membuat kita untuk malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memiliki sifat-sifat yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam jiwa kita. Di samping kita memiliki hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada perbuatan dosa dan maksiat. Di samping kita ada syaitan yang selalu membisikkan kepada jalan yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah, mengganggu dari depan dengan cara melupakan tentang kehidupan akhirat, mengganggu dari belakang dengan cara
memperindah kehidupan dunia, mengganggu dari kanan dengan cara memberikan syubhat-syubhat, mengganggu dari kiri dengan cara mengindahkan maksiat-maksiat, sehingga akhirnya kita pun senantiasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas mengerjakan yang wajib-wajib, apalagi yang sunnah-sunnah. Malas untuk salat wajib, apalagi untuk salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, dan yang lain-lainnya. Malas untuk berpuasa Ramadan yang wajib, apalagi puasa-puasa yang sunnah, seperti puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 13, 14, 15. Malas untuk membaca Al-Quran yang wajib, apalagi berzikir pagi dan sore, zikir setelah sholat. Hal-hal tersebut salah satu penyebabnya selain yang sudah saya sebutkan adalah kita di zaman yang banyak sekali membuat kita lalai mengerjakan ketaatan, malas mengerjakan ibadah kepada Allah, baik itu dengan media sosial kita, duduk-duduk di tempat-tempat yang disediakan untuk hanya sekedar minum minuman, makan makanan, ataupun berkumpul mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini khatib akan menyebutkan sebuah tema dari khutbah ini agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kiat agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk memberikan petunjuk kemudahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup untuk menghilangkan kemalasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat beliau yang beliau sangat cintai, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya aku sangat menyukaimu. Fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul. Maka janganlah sekali-kali engkau tinggalkan di setiap akhir salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau, dan beribadah yang baik kepada Engkau. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, dan sifat bakhil, kikir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ajzi thiqah. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sikap lemah, padahal aku sanggup untuk mengerjakannya. Sanggup untuk mengerjakan qabliyah ba'diyah, tetapi tidak dikerjakan. Sanggup untuk mengerjakan salat witir, walau satu malam satu rakaat, tetapi tidak dikerjakan. Padahal jarak antara salat isya dengan salat subuh ada sekitar 8 jam minimal. Tidak sanggup seseorang mengerjakan walau hanya 1 rakaat witir. Tidak sanggup seseorang membaca Al-Quran walau hanya 1 ayat dari Al-Quran. Ahibati fillah, berdoalah kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati, Allah yang menghilangkan kemalasan dari diri kita. Kiat yang kedua agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat menghadiri majlis ilmu, semangat untuk ikut
andil di dalam kegiatan-kegiatan keislaman, berjuang, berjihad di dalam kegiatan-kegiatan keislaman. Maka kiat yang kedua adalah mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Berkata ulama Islam abad kelima Hijriyah, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah." Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertobat dari dosa-dosa yang dia kerjakan selama ini. Yang kedua, qana'atul qalb, puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan, apa penyebab mengingat kematian menjadikan seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yang pertama, karena kematian tidak berbau. Kapan datang ajal, maka pada saat itu pasti dia mati. Berkata Al-Syeikh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, "Al-maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir wa baina sahihin wa marid. قد يدخل الموت إلى الباب فوجد من كان مسنا وآخر مريضا فجاء إلى من كان صحيحا وشابا." Kematian tidak membedakan antara yang kecil dan yang tua, antara anak muda dengan orang yang sudah tua, antara yang sehat dengan orang yang sakit. Kematian tidak membedakan antara orang yang sudah tua dengan yang masih muda. Kadang kematian masuk ke dalam sebuah rumah, mendapati orang yang sangat tua, yang lain didapati orang yang sakit keras, tetapi ternyata dia datang kepada orang yang sangat sehat dan sangat muda di dalam rumah tersebut. Dan ingat, kematian apabila datang, maka dia tidak akan terlambat walau sekejap pun, dan tidak akan terlalu cepat walau sekejap pun. Likulli ajalin kitab, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap dari kalian ada batasan yang sudah tertulis. Jika batasan tersebut datang, maka tidak pernah akan terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Sebab yang kedua, mengapa mengingat kematian membuat kita semangat untuk beribadah? Ingat baik-baik, setelah mati tidak ada kata untuk beribadah, tidak ada bersedekah walau 1 rupiah pun, tidak ada membaca Al-Quran walau 1 huruf pun, tidak ada solat walau 1 sujud pun, tidak ada beramal walau 1 amal saleh pun. Makanya orang-orang kafir Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, kemudian ia berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku bisa beramal saleh atas apa yang telah aku tinggalkan selama aku hidup di dunia." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Tidak, sekali-kali tidak. Itu adalah ucapan yang biasa dia ucapkan selanjutnya. Dalam surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin." Dan bersedekahlah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Sebelum datang kepada kalian kematian, bersedekahlah kalian. Apabila sudah datang, maka salah seorang di antara mereka berkata, "Wahai Rabbku, akhirkan kematian agar aku bisa bersedekah, sedekah apapun, agar aku bisa beramal saleh apapun." Tetapi apa jawab Allah Subhanahu wa taala?
La yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sesungguhnya kematian seseorang tidak akan diakhirkan kalau sudah datang ajalnya. Inilah dua sebab mengapa mengingat kematian membuat seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga agar seseorang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kiat ini adalah sangat luar biasa indah, yaitu kerjakanlah ibadah, maka niscaya seseorang akan dimudahkan untuk beribadah ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanayassiruhu lil yusra." Adapun orang yang bersedekah kemudian dia fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna, adapun orang yang memberi dan bersedekah dengan kebaikan, maka kami akan permudah dia untuk mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam kitab tafsirnya, dan ini juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau As-Safadiyah, "Inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha." Sesungguhnya termasuk daripada pahala sebuah amal saleh adalah beramal saleh setelahnya. Sahabat Nabi Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyah bi ta'atillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat fa innal hasana tad'u ila ukhtiha." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan sebuah ketaatan, maka niscaya dia akan mengajak, ketahuilah ketaatan tersebut akan mengajak kepada saudari-saudari lainnya. Sesungguhnya satu ketaatan adalah memiliki saudari-saudari ketaatan lainnya. Semangat menuntut ilmu, maka di dalam menuntut ilmu dia bisa bersolawat, dia bisa beristighfar, dia bisa bertafakur, dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat berzikir, semangat membaca Al-Qur'an, maka di dalam membaca Al-Qur'an tersebut dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Semangat pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka di dalam semangatnya tersebut dia akan didoakan oleh malaikat, setiap langkahnya dituliskan pahala, dihapuskan dosa, diangkat derajat dan seterusnya. Kiat yang keempat agar seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah maksiat. Jauhilah maksiat. Ada seorang berkata kepada Ibrahim ibn Adham, "Mali la aqumul lail fasifli dawaan." Wahai Ibrahim ibn Adham, sang imam, mengapa aku tidak bisa sholat malam? Sifati untukku sebuah doa yang saya sebutkan tadi. Walau hanya 1 rakaat witir di dalam 8 jam, tidak sanggup dia kerjakan. Sifati untukku obatnya. Apa obatnya? Maka beliau mengatakan, "La ta'sihi bin nahar wa huwa alladhi yuqidhuka bil lail fa inna qiyamil lail min a'zami syaraf wal 'asi la yastahiqqu dzalika syaraf." Jangan engkau bermaksiat di siang hari, padahal di malam hari dialah Allah yang membangunkanmu untuk bangun malam. Padahal qiyamul lail, salat tahajud ataupun salat witir adalah termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang bermaksiat tidak berhak, tidak pantas untuk mendapatkan posisi yang agung tersebut. Jauhilah maksiat. Ada seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya Aba Ali, wahai Hasan bin Yasar Al-Basri rahimahullahu ta'ala, imamut tabi'in, imamnya kota Basrah di negeri Irak. Mali la aqdiru qiyamal lail, inni abitu mu'afan." Mengapa aku tidak sanggup untuk bangun malam? Aku tidur dalam keadaan sehat. Wa uhibbu qiyamal lail, aku suka tahajud. Aku suka tahajud. Wa uiddu tahuri, bahkan aku sudah siapkan segalanya untuk bangun lail.
bangun malam, malila aqumul lail. Kemudian beliau mengatakan, qayyadatka dzunubuk, dosa-dosamu mengikatmu. Dosa-dosamu mengikatmu. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala mengatakan, "Idza asaita Allah bin nahar, falam taqdir qiyam al-lail, wala tasum an-nahar, wa huwa mukabbalun bidzunubik." Anta mukabbalun bidzunubik. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, maka engkau tidak akan sanggup puasa di siang hari. Engkau tidak akan sanggup ibadah di malam hari. Kenapa? Karena dosa-dosamu menggulungmu. Engkau tergulung dengan dosa-dosamu. Akhirnya malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, wahai ahibati kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, bagaimanapun harus ada usaha. Tidak bisa dengan leha-leha. Surga laisa bil amani wala bil amani. Surga bukan hanya dengan angan-angan. Surga harus usaha. Maka harus berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang untuk bangun malam, berjuang untuk baca Al-Quran setiap harinya, 1 juz, 2 juz. Orang-orang yang berjuang di jalan kami untuk menghadiri majlis ilmu walaupun terkadang hujan. Orang-orang yang berjuang di jalan kami untuk senantiasa ikut kegiatan-kegiatan sosial demi i'la kalimatillah, demi meningginya kalimat la ilaha illallah. Sungguh kami akan mudahkan jalan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sungguh kami akan mudahkan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berihsan. Ingin sabar, maka wajib berusaha sabar. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya sifat sabar hanya dengan usaha sabar. Ingin berilmu, maka wajib memaksa diri untuk duduk di majlis ilmu. Jangan malas. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu dengan belajar ilmu agama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوه في السر والعلن اتقوه حتى الممات. قال الله تعالى في القرآن الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Kaum muslimin, khatib mewasiatkan sekali lagi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepadanya sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian yang yakin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.